Baik, disclaimer dulu ya. Penyakit GERD dan anxiety ini memang dia unik dan setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam menjalani metode pengobatannya. Dan setiap orang bisa sembuh dengan cara atau metode yang berbeda-beda juga. Dan yang saya akan sampaikan ini adalah cara saya sendiri. Ketika saya memahami dan menemukan bagaimana sih sebenarnya tips yang tepat dalam menangani atau bisa menyembuhkan penyakit ini secara alami atau secara organik gitu ya. Dan kita semua paham bahwa penyakit ini berhubungan dengan mental dan juga fisik kita. Sehingga keduanya sangat berhubungan seperti lingkaran setan gitu ya. Dan untuk keluar dari lingkaran ini, kita perlu memahami bagaimana cara menangani gejalanya sekaligus menyikapi proses pemulihannya secara utuh. Dan saya mengklasifikasikan proses penyembuhan saya menjadi 3 poin. Poin yang pertama, pertolongan pertama ketika rasa cemas atau rasa panik menyerang. Saat serangan panik muncul, sistem saraf kita sedang mengaktifkan alarm bahaya yang palsu. Maka, lakukan langkah-langkah ini untuk menenangkannya. Yang pertama, tarik nafas. Lakukan teknik pernapasan 478. Tarik nafas melalui hidung, perlahan selama 4 detik. Kemudian tahan selama 7 detik, dan hembuskan lewat mulut selama 8 detik. Ini akan mengaktifkan sistem parasimpatik. Dan otak kita akan mendapatkan signal dari tubuh bahwa kita sedang aman. Kemudian yang kedua, lakukan teknik grounding. Alihkan perhatian otak kita dari rasa takut, dengan menyebutkan 5 benda yang kita lihat, 4 benda yang kita sentuh, 3 suara yang kita dengar, 2 aroma yang kita cium, dan 1 rasa yang kita rasa di mulut kita. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan ketika panik datang, kita melakukan afirmasi. Katakan pada diri sendiri bahwa ini hanya respon tubuh terhadap stres, terhadap cemas, dan aku akan baik-baik aja. Ini akan berlalu. Kemudian langkah yang kedua adalah langkah praktis pemulihan jangka panjang. Pemulihan fisik dan mental perlu berjalan berdampingan melalui kebiasaan sehari-hari yang konsisten. Yang pertama, dari pola makan dan organik. Terapkan pola makan sedikit-sedikit tapi sering. Dan usahakan untuk memilih menu makanan yang bergizi, yang bernutrisi, yang dibutuhkan tubuh untuk meregenerasi sel kita. Kemudian berusaha untuk menghindari pantangan seperti asam, pedas, kafein, alkohol, rokok, minuman bersoda, dan minuman-minuman yang berkarbonasi. Dan beri jeda minimal 2-3 jam setelah makan sebelum kita berbaring atau tidur. Kemudian yang kedua, pola hidup dan juga istirahat. Lakukan olahraga rutin, seperti jalan kaki ringan selama 20-30 menit sehari. Dan itu bisa menurunkan kadar hormon kortisol atau hormon stres kita. Dan itu juga dapat memperlancar pencernaan kita. Perbanyak minum air putih hangat. Kemudian yang ketiga, hentikan body checking. Hindari kebiasaan kita mengamati atau mengecek-ngecek seluruh organ di tubuh kita. Karena hal ini dapat memicu kewaspadaan yang lebih lagi dari otak kita. Kemudian langkah yang ketiga adalah memahami hakikat proses kesembuhan itu sendiri. Kita harus pahami bahwa kesembuhan penyakit GERD dan anxiety bukanlah suatu hal yang terjadi secara instan, tetapi butuh proses yang sangat panjang dan membutuhkan kesabaran dan juga penerimaan. Maka yang kita lakukan adalah kita mengedukasi ulang otak kita. Tubuh dan pikiran kita saat ini sedang berada dalam kondisi hipersensitif. Dan setiap kali gejala tidak nyaman muncul, dan kita memilih untuk tidak meresponnya secara berlebihan, maka kita sedang melatih otak kita untuk menyadari bahwa sensasi fisik tersebut tidak bahaya. Kemudian yang kedua, sabar dan menerima kondisi gitu. Memang terasa berat dan tidak nyaman, tetapi melawannya hanya akan memicu ketegangan baru. Dengar dan terima kondisi tubuh kita, tanpa kita harus menghakimi gitu. Kemudian yang ketiga, kita syukuri perubahan sekecil apapun. Karena kesembuhan itu terbangun dari kemajuan-kemajuan yang kecil. Jika hari ini kita bisa mengontrol nafas kita lebih tenang, atau rasa cemas kita mereda sedikit lebih cepat dari biasanya, maka syukuri itu sebagai proses langkah kita maju ke depan. Kita harus ingat ya, bahwa kita akan selalu baik-baik aja. Penyakit ini tidak berbahaya sama sekali, dan tidak akan membunuh kita. Sensasi yang muncul memang membuat kita merasa sangat menderita, tetapi justru disinilah mental dan ketahanan kita sedang ditempa. Ketika kita konsisten melatih pikiran dan tubuh untuk tidak merespon gejala secara panik berlebihan, mental kita akan terbentuk menjadi sangat kuat. Dan ketika mental kita sudah pulih dan stabil, maka kesembuhan fisik pun tinggal menunggu waktu. Seperti itu. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu proses penyembuhan kalian, dan semoga kalian semua segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.